Yuk, kita akan membahas manhwa Solo Leveling ya. Bagi yang tidak sabar menunggu animenya rilis dan malas membaca manhwanya, kita akan sediain video pembahasannya. Apabila video ini menarik untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk share agar lebih banyak yang menonton, karena semakin banyak kita semakin semangat membuat videonya. Oke, di anime kemarin scene terakhir yaitu saat Jinwoo sudah menyelesaikan lantai 75 dan dia sudah mendapatkan 2 item yang dibutuhkan untuk membuat ramuan penyembuh segala penyakit. Dia hanya membutuhkan 1 item lagi dan dia yakin item itu ada di lantai ke-100. Karena persiapannya hanya untuk 7 hari dan persediaan makanan sudah habis, Jinwoo memutuskan untuk pulang. Dia kemudian mengunjungi rumah sakit untuk menjenguk sang ibu. Dia mengatakan pada ibunya bahwa dia berjanji akan menyembuhkan ibunya. Saat itu dia yakin bahwa dia sudah naik ke rank S. Ketika dia menaiki kastil dan menyelesaikan 75 lantai, dia sudah naik 16 level. Jinwoo memutuskan untuk datang ke gedung asosiasi hunter untuk mengecek ulang ranknya. Di sana terlihat para karyawan sedang melihat berita kehancuran Amerika karena pertarungan antara rank S yang sudah disiarkan sampai ke asosiasi hunter Korea. Tiba-tiba Jinwoo datang untuk mengevaluasi ulang ranknya. Para karyawan terkejut dengan kedatangan Jinwoo, dan ada satu karyawan yang langsung menghubungi Baek Hyunwoo yang merupakan pemimpin dari guild Harimau Putih. Baek selalu curiga bahwa Jinwoo mengalami kebagetan ganda. Hari evaluasi rank telah tiba. Di sana ada banyak orang yang melakukan pengecekan rank. Tiba saatnya Jinwoo untuk melakukan evaluasi. Di sana ada seorang pekerja wanita yang membantu Jinwoo. Saat Jinwoo menempelkan tangannya ke alat detektor, alatnya memberikan pesan error. Di sana pekerja itu bingung karena dia sendirian. Lalu datanglah asisten manajernya. Setelah sang asisten itu melihat, dia terkejut dan langsung menyuruh wanita itu untuk memanggil Changsik. Karena menurut asisten manajer, alat itu tidaklah error. Ini adalah kejadian yang sama setelah 2 tahun yang lalu pada saat Cha Hai-in melakukan pengecekan rank. Yap, bukan alatnya yang error. Namun alat itu tidak mampu menjangkau kekuatan dari Jinwoo, yang artinya Jinwoo adalah orang ke-10 di Korea yang masuk kategori rank S. Di sisi lain, Woo Jin-chul yang merupakan ketua asosiasi hunter sedang berbicara dengan Cho Jong-in yang mendapat julukan sebagai prajurit pamungkas di Korea. Mereka membicarakan terkait hunter Hwang Dong-soo. Cho Jo-in curiga bahwa Hwang Dong-soo terlibat dalam insiden gate merah, namun Jin-chul menyanggahnya. Kemudian pembicaraan mereka beralih ke masalah bangkai semut dengan sayap. Di sana Choi Jong-in selaku ketua guild hunter bersedia bekerja sama untuk melakukan investigasi terkait semut itu. Kembali ke Jinwoo, akhirnya asisten manajer itu meminta tolong Jinwoo untuk menunggu 3 hari lagi. Dia akan meminta izin atasannya untuk menggunakan alat detektor yang lebih presisi. Perkataan itu membuat orang-orang yang mendengarnya terkejut. Kemudian Choi Jong-in tiba-tiba masuk. Hal itu tambah mengejutkan seisi ruangan. Jinwoo langsung berhadapan dengan Choi Jong-in. Saat itu Jinwoo sudah pernah mendengar kehebatan Choi. Dia dikenal dengan sihir api tingkat atas. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia dengan mudah untuk memusnahkan bangunan hanya menggunakan 1 mantra saja. Melihat pertemuan Jinwoo dengan Choi, orang-orang di sana menyangka bahwa pertemuan itu sudah diatur. Mereka menganggap Choi sudah mengetahui tentang Sun Jinwoo. Karena Choi adalah ketua guild hunter yang merupakan guild terkuat di Korea. Di sisi lain, Jin-chul juga sedikit terkejut dengan kenaikan rank Jinwoo. Choi langsung mengamati Jinwoo. Dia merasa bahwa pengecekan ulang dengan alat detektor baru tidaklah penting karena dia sudah yakin bahwa aura Jinwoo yang sangat besar sudah menjelaskan seberapa kuat dirinya saat ini. Tak perlu banyak waktu, Choi langsung menawarkan Jinwoo untuk bergabung dengan guild hunter. Tapi tak perlu banyak waktu juga, Jinwoo langsung menolak ajakan dari Choi. Kejadian itu cukup mengejutkan banyak orang. Tapi bagi Jinwoo hal itu tidaklah penting, karena masih banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan saat ini. Dia harus segera menyelesaikan obat untuk ibunya. Jadi dia berencana untuk menggunakan waktu 3 hari untuk mencapai lantai 100 di Kastil Iblis. Sepulang dari markas asosiasi, Jinwoo kembali ke rumah sakit.
Dia mengamati ibunya. Ya, ibu Jinwo mengidap penyakit eternal slumber, yaitu penyakit tidur yang dimana orang tersebut tidak akan bangun lagi. Penyakit ini pertama kali ditemukan setelah kehadiran Get. Di tengah lamunannya, tiba-tiba hadir Jinchul. Di sana Jinchul mengatakan bahwa tugasnya adalah sebagai pengawas para hunter dan akan menghukum hunter yang melakukan pelanggaran. Namun, hal itu tidak akan berpengaruh untuk hunter rank S. Jinwo merasa tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti Jinchul. Namun tujuan utama Jinchul adalah mempertemukan Jinwo dengan pemimpin tertinggi asosiasi hunter, yaitu Go Gun-hye. Ya, mendengar itu Jinwo tertarik setelah melihat sosok asli dari Go Gun-hye. Akhirnya mereka bersalaman dan mengobrol banyak hal. Go Gun-hye mengucapkan selamat kepada Jinwo atas menjadinya Jinwo sebagai rank S. Namun Jinwo merasa itu terlalu dini karena masih ada pemeriksaan ulang. Tapi Go Gun-hye mengatakan bahwa pemeriksaan itu tidak penting. Karena sampai saat ini mereka juga masih sulit untuk membedakan antara rank S, rank SS, dan rank SSS. Sebenarnya prosedur pemeriksaan ulang itu hanyalah trik dari asosiasi untuk memberikan ruang agar dapat bertemu dengan hunter rank S sebelum disahkan. Hal itu dilakukan karena di asosiasi hunter tidak ada hunter berbakat seperti Jinchul. Hal itu terjadi karena hunter yang lebih kuat tertarik untuk masuk ke guild hunter yang menjanjikan ketenaran dan gaji yang besar. Asosiasi hunter bukanlah perusahaan. Mereka tidak bisa menjamin dengan banyak uang, tetapi mereka bisa membantu hunter kuat untuk menempuh jalan yang berbeda. Saat ini negara tidak dikuasai oleh pemerintah, melainkan dikuasai oleh hunter. Karena saat ini hunter yang melindungi masyarakat dari serangan monster, dan yang ada di atas para hunter adalah asosiasi hunter. Di sini asosiasi menawarkan bantuan akan membuat Jinwo mempunyai otoritas yang sejajar dengan mereka. Tujuan dari Go Gun-hye ini demi mencari penerusnya. Dia merasa usianya sudah tidak muda dan membutuhkan penerus yang tepat untuk masa depan.